Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satrio Wicaksono. Saya mahasiswa instrumentasi kilang dengan NIM 241440064. Pada proyek ini, saya akan mempresentasikan jaringan komputer dengan topik implementasi VLAN, trunking, inter-VLAN routing, akses control list, dan server internal menggunakan Cisco Packet Tracer. Tujuannya apa sih? Tujuan dari proyek ini adalah membuat jaringan yang tersegmentasi berdasarkan pengguna sehingga lebih aman dan terstruktur. Lanjut ke penjelasan topologi. Pada topologi ini terdapat satu router di atas. Selalu ada empat switch. Ada satu, dua, tiga, empat. Lalu ada beberapa PC, ada 9 PC totalnya dan satu server internal. Nah, di sini ada switch akses. Di sini switch akses untuk menghubungkan PC. Ada 3 switch aksesnya. Di tiap switch akses terdapat 3 PC. Hanya di bagian kiri saja yang dia punya server. Lalu di switch tengah itu dia sebagai distribusi. Dia menyambungkan semua switch ini ke router. Dan di router ini digunakan untuk melakukan routing antar VLAN menggunakan metode router on stick. Itu kita di jaringan ini dibagi menjadi 3 VLAN, yaitu di sini 10 untuk staff, terus ini 20 untuk dosen dan 30 itu untuk mahasiswa. Pembagian VLAN ini kenapa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk memisahkan broadcast domain dan menerapkan kebijakan akses yang beda untuk tiap kelompok pengguna. Nah, terus kita coba masuk ke tampilan VLAN-nya di switch. Misal kita masuk di VLAN-nya nomor 2, terus kita enable dulu, enable, terus show VLAN brief. Nah, di sini tuh hasil konfigurasinya kelihatan kalau VLAN 10, 20, 30 ini aktif. Dan ini ada port-port assign-nya 1, 2, sama 3. Nah, ini ada nama-namanya juga. Ada 10 itu untuk staff, 20 untuk dosen, terus 30 itu untuk mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan melihat trunking antar switch-nya. Terus, bentar, misal switch ini tadi. Terus, show interface. Oh. Nah, kenapa sih kita perlu kayak beginian? Nah, ini tuh agar VLAN tuh dapat dilewatkan antar switch. Terus digunakan trunking dengan encapsulation itu 802 IQ. Terus dari hasil perintah ini terlihat bahwa VLAN 10, 20, dan 30 itu semua termasuk VLAN yang allowed di trunk ini. Jadi dibolehkan masuk ke trunk. Nah, hanya di server ini tuh di HTTP ini tuh kita yang bisa ngedit-ngedit, bisa ngedelete juga. Misal ada tulisan hello world atau apa gitu. Misal ini welcome to website admin ini bisa kita ganti. Kita misal ganti ini misal pakai tracer jadi apa ya misal hmm, Steam misal Steam colornya ini nggak pernah saya nggak pernah ganti color tapi misal kita ganti tadi pencet ya kita ganti colornya red bisa nggak ya. Alright, ya di save terus misal kita tes di sini bukan di Chrome di web not responding 1 detik nanti dia nyala 192.168 titik 10.50 terus kita enter. Nah, kita ganti warnanya tadi jadi merah, akhirnya dia judulnya jadi merah, terus namanya sekarang jadi Steam.
Handle tadi namanya Kisco. Jadi selanjutnya kita cek ACL-nya. Jadi kita periksa access control list ini untuk memastikan bahwa aturan pembatasan akses jaringan tuh udah dikonfigurasi dengan benar dan sesuai sama rule yang kita buat. Nah, ini kita juga cek apakah ACL ini diterapkan pada interface dengan tepat, arah yang benar, serta benar-benar berguna. Jadi benar-benar filter jaringan. Misal kita kan minta bahwa mahasiswa itu nggak boleh connect, ya kita benar-benar tahu kalau hasilnya ada gitu. Kalau dia benar-benar RTO. Nah, untuk perintahnya itu pertama kita enable dulu, enable, terus show access list. Sini kita tampilkan seluruh ACL yang ada di router, terus permit and deny-nya. Jadi 10 ini nggak boleh ke IP 192.30. Jadi kalian kita terus yang 20 juga 20 itu menolak yang mahasiswa 30 mahasiswa kan yang 30 ini ditolak. Nah, tapi 30 itu dibolehkan ke mendapatkan dari IP manapun. Jadi boleh dari staff atau boleh dari dosen. Tapi ketika dia ping itu nggak akan balik. Cuman sebenarnya apa yang kita kirim, misal kita kirim dari staff ke mahasiswa itu sebenarnya terkirim, tapi nggak akan ada hasil feedbacknya karena untuk kirim kembali itu nggak diperbolehkan, permitnya nggak boleh. Nah, habis itu kita cek apa ACL yang tadi sudah ditempel ke interface. Kita show running as config, terus kita space include access slash. Nah, ini sudah diterapkan nomor ACL kita pakai 130. Terus ini kita tahu arahnya in. Terus kita cek dia itu ditempel ke mana. So, kita show running as config section interface 3 bit oh plus oh titik Bismillah. Nah, di sini tempel di IP address 30 di IP address group 130 benar. Ini udah benar. Terus kita cek access listnya tadi kita udah cek buat verifikasi aja sih sebenarnya. Show nggak mau juga terus sampai di atas tadi. Nah ini sesuai sama aturan yang tadi di atas. Tadi berfungsi semua. Permit and deny-nya rule yang kita buat juga berfungsi. Nah, ini pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ACL itu udah dibuat, aturannya juga udah sesuai, di interface juga udah tepat, terus benar-benar bekerja. PC dulu ada match counter ini kan seharusnya sesuai dengan rule yang ACL tadi, harusnya 1 dan 10 dan 20 bisa berkomunikasi dengan lancar, sedangkan ketika kita ke 10 ke 30 di mahasiswa itu nggak bisa. Kita bisa masuk, tapi harusnya hasilnya akan RTO karena
mahasiswanya tidak bisa berkomunikasi dengan 10 dan 20. Terus membuat titik 168 titik 10 titik 12 10 misalnya. Nah, dikasih reply 192 titik 168 titik titik 20 titik 12. Aduh, penting. 192 titik 1 titik 20 titik 12 berhasil. Tapi harusnya kalau kita ke mahasiswa membuat titik misal titik 30 titik 11 gitu, ini nggak akan bisa. Anggapannya dia bisa mengirimkan, tapi ketika kembalinya akan bisa ketik langsung. Oke, gagal. Misal kita coba mungkin seperti ini. 30 ya. Nah, fail kan. Kita misal kita kasih ke sini berhasil, kita kasih sini juga berhasil, ya cuma gagal dong kalau ditaruh di 30. Oke, terus kita sekarang coba apakah servernya bekerja em, untuk semua kecuali ke mahasiswa. Kita coba dulu terus ini coba ke browser ke not responding. Nah, kita cek 192.168.10.50. Nah, bekerja. Terus untuk selanjutnya misal kita tes ini. Salah. Nah, kita coba terus dulu 2.168.10. Nah, kerja lagi. Yang terakhir kita pakai sini aja. Sini. Coba program control. Sulit. Web browse. Loading. 192 titik 1 harusnya RTO atau biasanya unsolved, name unsolved. Nah, RTO terus time out. Kita coba di sini addressnya 10 bisa. Satu 192.168.10.50. Nah, berhasil. Pada pengujian ini dapat disimpulkan bahwa staf dan dosen itu dapat mengakses
server, tapi untuk mahasiswa itu nggak dapat mengakses server sesuai dengan kebijakan ACL yang kita buat. Nah, berdasarkan hasil perancangan, konfigurasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek jaringan komputer ini berhasil diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan kriteria penilaian yang ditetapkan. Jaringan telah dibagi ke dalam beberapa segmen menggunakan Virtual Local Area Network atau VLAN, yaitu 10 untuk staff, 20 untuk dosen, dan 30 untuk mahasiswa, sehingga lalu lintas jaringan menjadi lebih terstruktur dan aman. Nah, agar VLAN dapat berkomunikasi dengan beberapa switch, telah dikonfigurasi juga trunking menggunakan protokol 802 IQ tadi. Trunking ini memungkinkan beberapa VLAN melewati satu jalur fisik dan terbukti berjalan dengan baik berdasarkan hasil pemeriksaan konfigurasi dan pengujian konektivitas. Untuk mendukung komunikasi antar VLAN, digunakan juga metode inter-VLAN routing dengan router on stick. Kita menggunakan router di mana router dikonfigurasi menggunakan beberapa sub interface sebagai gateway. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar VLAN dapat berjalan dengan baik sesuai kebijakan yang ditetapkan. Terus selain itu, sebuah server internal berhasil dikonfigurasi pada VLAN 10 dan diaktifkan sebagai web server untuk meningkatkan keamanan jaringan. Dengan ditetapkannya ACL pada router guna membatasi akses mahasiswa atau VLAN 30 terhadap server, sementara dosen dan staff itu dapat aksesnya. Nah, pengujian ini menunjukkan bahwa akses ACL berjalan sesuai perancangan. Selama proses pengerjaan proyek ini sebenarnya dilakukan troubleshooting terhadap beberapa permasalahan seperti tiba-tiba servernya nggak bisa masuk atau tiba-tiba uh, ada masalah di trackingnya atau mungkin switch ini kita baru tahu kalau ternyata harus pakai salah satu gigabit. Nah, setelah perbaikan yang dilakukan, seluruh fungsi berjalan dengan stabil dan sesuai dengan skenario yang diharapkan. Dengan demikian, proyek ini telah memenuhi aspek desain jaringan, konfigurasi perangkat, dan keamanan jaringan, serta pengujian dan dapat dijadikan contoh implementasi jaringan tersegmentasi yang sederhana dan lengkap. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.